Di Indonesia, USAID menguncurkan 153 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun untuk proyek-proyek di Indonesia selama 2023. Waduh, 2,4 triliun loh kawan-kawan. Digelontorkan untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Ya mungkin itu bisa jalan, itu bisa rumah sakit, ya, atau mungkin termasuk IKN, kita nggak tahu kawan-kawan. Ya, bidang-bidang itu mencakup tata kelola pemerintahan yang demokratis, anti korupsi, iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Waduh, ya, ada pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ini rugi besar Indonesia ini, rugi besar ya. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, ini sebuah berita yang menggemparkan, datang dari Donald Trump. Yang tiba-tiba Presiden Donald Trump itu membekukan bantuan luar negeri United States Agency for International Development, ya, dan ini biasa disingkat sebagai USAID. Dan Sobat Waras, USAID ini ya bergerak ya dalam bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang, ya tentunya termasuk Indonesia. Mereka bergerak dalam politik, ya, bergerak juga dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan lihat secara jelas, ya, apa sih USAID ini? Lalu apa sih yang mereka kerjakan di Indonesia? Sehingga menurut saya, ya, Trump menghentikan bantuan ini berarti ini adalah sebuah kerugian bagi Indonesia. Lalu kenapa Trump tiba-tiba menghentikan bantuan ini? Apakah Donald Trump sudah trauma ya, dengan yang selama ini mereka membantu Palestina malah dipakai untuk balik kondom gitu kan? Tidak digunakan untuk sesuatu yang benar-benar sesuai dengan porsi atau tepat sasaran, ya. Dan apakah juga ya Amerika atau Trump menghentikan bantuan ini untuk memberikan pelajaran ya kepada negara-negara yang selama ini berkoar-koar ya mendukung Palestina, atau seperti apa kawan-kawan? Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana informasinya saya akan tampilkan beritanya bagi kita semua. Jangan lupa like, komen dan share video ini, dan thank you untuk kawan-kawan semua yang sudah support Pavel. Puji Tuhan, hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih ke rekening BCA 2 juta rupiah. Terima kasih untuk dukungan kalian, dan doa saya Tuhan Yesus memberkati, dan support terus Pavel 88 Channel. Oke Sobat Waras, ini berita lengkapnya. Trump tutup USAID. Beberapa bantuan Amerika Serikat ke RI yang terancam di stop. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Jakarta ya, Presiden Donald Trump membekukan bantuan luar negeri United States Agency for International Development atau USAID melalui perintah eksekutif demi mengamankan ekonomi Amerika Serikat. Melalui perintah eksekutif yang ia teken, Trump membekukan 90 hari bantuan pembangunan luar negeri Amerika Serikat. Itu termasuk penghentian sementara bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan USAID ya. Langkah ini diambil lantaran Trump menginginkan efisiensi program dan konsistensi dengan kebijakan luar negeri. Setiap dolar yang kita belanjakan, setiap program yang kita danai, dan setiap kebijakan yang kita jalankan harus dibenarkan dengan jawaban atas 3 pertanyaan sederhana. Apakah itu membuat Amerika lebih aman? Nah, jadi memang Trump ini sangat memperhatikan keamanan Amerika. Apakah itu membuat Amerika lebih kuat? Apakah itu membuat Amerika lebih sejahtera?
kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam pernyataan resminya. Jadi memang luar biasa kawan-kawannya. Beda dengan Konoha. Ketika mereka membantu Palestina, mereka tidak memikirkan apakah dengan kita membantu Palestina ini negara kita akan aman? Apakah dengan membantu Palestina ini negara kita akan semakin kuat dalam bidang ekonomi? Apakah dengan membantu Palestina ini negara kita itu semakin sejahtera? Atau justru ya rakyat kita semakin kelaparan? Ya, sedangkan gas LPG saja sampai ribut satu negara. Lalu sok-sok koar-koar, ya, saya Palestina, kita bantu Palestina. Tapi mereka tidak memikirkan dengan kita membantu negara orang di sana, negara kita sudah aman belum? Rakyat kita sudah sejahtera belum? Ya kalau Amerika bantu negara luar itu wajar sih ya, karena di Amerika pengangguran saja diberikan gaji loh. Pengangguran diberikan gaji tiap bulan loh. Nah di Konoha banyak anak yang tidak sekolah, yang tidak makan, ya bahkan makan bergizi gratis saja sampai hari ini belum jelas keberadaannya seperti apa. Nah ini menarik kawan-kawan, makanya ini perlu menjadi langkah yang diperhatikan. Ya, USAID menyalurkan berbagai bantuan dan asistensi yang berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial di berbagai negara, terutama negara berkembang. Lembaga ini memberikan bantuan ke lebih dari 100 negara di berbagai benua di seluruh dunia termasuk ke Asia Tenggara. Dengan keputusan Trump ini, ratusan hingga ribuan proyek USAID di berbagai negara terancam berhenti. Ribuan staf kontrak yang bekerja di kantor-kantor USAID di berbagai negara bahkan dilaporkan telah diberhentikan langsung setelah Trump mengumumkan perintah eksekutif itu. Beberapa besar bantuan Amerika Serikat terutama melalui USAID digelontorkan selama ini ke Indonesia. Nah ini menarik kawan-kawan ya. Ini menarik, kita saksikan ya informasi ini ya. Berapa bantuan Amerika melalui USAID kepada Indonesia? Ya, bagaimana nasib bantuan Amerika Serikat ke Indonesia? Di Asia Tenggara, pendanaan Amerika Serikat membantu ini kawan-kawan sorry ya. Oke. Ya. Di Asia Tenggara, ya, pendanaan Amerika Serikat membantu penyediaan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan di Asia Tenggara, pendanaan Amerika Serikat membantu penyediaan bantuan kemanusiaan, ya, bagi masyarakat dan dukungan bagi aktivis pro-demokrasi yang mempertaruhkan nyawa melawan rezim represif. Di Indonesia, USAID menguncurkan 153 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun untuk proyek-proyek di Indonesia selama 2023. Waduh, 2,4 triliun loh kawan-kawan, digelontorkan untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Ya mungkin itu bisa jalan, itu bisa rumah sakit, ya, atau mungkin termasuk IKN, kita nggak tahu kawan-kawan. Ya, bidang-bidang itu mencakup tata kelola pemerintahan yang demokratis, anti korupsi, iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Waduh, ya, ada pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ini rugi besar Indonesia ini, rugi besar ya. Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran mesin yang bisa mengidentifikasi ya tuberkulosis dan bermitra dengan LSM untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana. Bahkan bantuan-bantuan bencana seperti ya dulu ada bencana di Aceh ya, bencana di Jawa Barat ya, bencana di Sumatera ya kan, ada bencana di Palu ya, itu ternyata Amerika ada hadir di sana. Karena tujuan USAID ini untuk membantu hal-hal yang demikian. Nah, tiba-tiba Trump sudah menghentikan. Trump berdalil bahwa ini mereka lebih berfokus kepada ekonomi negara mereka dulu gitu loh. Karena memang mereka sudah terlalu banyak membantu orang-orang luar, tapi justru mereka dibenci, ya. Ya, Trump sudah Amerika sudah membenci memberkati Indonesia dengan bantuan-bantuan Amerika, tapi Indonesia tetap benci Amerika.
ya warganya itu maksud saya. Ya, mereka tetap mengkafir-kafirkan. Ya, mereka nggak ada rasa terima kasih kawan-kawan ya. Mungkin Trump ini sudah apa ya? Oh, tunggu kalian ya. Kalian nggak tahu diri, kalian nggak terima kasih kalian ya. Makanya akhirnya Trump memutuskan kawan-kawan. Oke lah, ini ada beberapa komentar menarik ya. Ada juga beberapa negara ya, seperti Kamboja, Filipina, Vietnam ya, dan lain-lainnya. Ada Thailand juga kawan-kawan ya. Ini ya. Ini komentar menarik ya. Ini dari netizen yang mana nih komentar ini. Oke, kita coba lihat komentar ini. 2 triliun ya, lebih bukan uang sedikit. Ekspor Indonesia juga ke Amerika Serikat ya, kedua terbesar di dunia setelah ke Cina. Dan anehnya ya, mengecam Rusia pun tidak saat Rusia menginvasi Ukraina dan saat Israel membalas atas serangan Hamas Indonesia bagai cacing putus ekornya. Oke sahabat waras, setelah Anda menyaksikan tayangan ini, bagaimana tanggapan Anda? Berikan ya komentar Anda di kolom komentar. Semoga Anda bisa memviralkan ini dan semakin banyak lagi yang waras. Salam waras dan bye-bye.